Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karyono, peserta PKDP tahun 2025 di PTP UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan video pembelajaran mata kuliah pengantar zakat dan wakaf pertemuan ketiga dan di semester 3. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Ya, apa kabarnya? Alhamdulillah. Baik, kita di mata kuliah pengantar zakat dan wakaf ya, di pertemuan yang ketiga ini. Dan sebelum masuk ke dalam materi ya, yang disebutkan namanya silakan menjawab hadir ya. Cynthia Septiani, Sera Salsabila, Rahmatun Nisa, Halimah Sadia, Muhammad Isam Jamil, Saul Saifullah, Raditya Albani, Ahmad Ardabili, Anomalia. Oke. Ya, terima kasih atas tepat waktunya ya. Oke, sebelum masuk materi, mari kita sama-sama berdoa dulu ya kepada para musannif kitab dan penulis-penulis buku yang sudah kita belajar bersama di dalamnya. Al-Hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Di pertemuan yang sekarang ya, yang ketiga, kita akan membahas konsep zakat pertanian di Lazismu dan Lazisnu ya. Lazismu itu lembaga amil zakat yang milik Muhammadiyah ya. Sedangkan Lazisnu lembaga amil zakat yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama ya. Nah, kenapa judulnya dua Lazismu dan Lazisnu ini? Karena dua organisasi ini adalah organisasi terbesar ya di Indonesia ya, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah gitu. Mengapa pentingnya kita mempelajari ini konsep zakat pertanian? Bukan hanya melihat di satu sisi ya, di satu sudut pandang, tapi di Indonesia ini karena beragam madhab ya, juga beragam aliran organisasi ya, atau macam-macam organisasi, terutama yang dua organisasi besar ini, supaya ya tidak terjadi lagi lah yang namanya kekerasan atau secara verbal ya, ejek-ejekan misalkan, atau saling menghujat di antara yang NU dengan yang Muhammadiyah. Oke. Sebelum masuk ke penjelasan lebih lanjut mengenai zakat pertanian ya, sebelumnya kan kita sudah mempelajari konsep dasar zakat ya, mulai dari macam-macamnya dan dalil-dalilnya ya. Mungkin saya akan sedikit mengulas dulu ya. Ada beberapa pertanyaan yang mesti dijawab nanti ya. Salah satunya adalah mengenai dalil ya, yang kemarin sudah dijelaskan ya beberapa dalil. Nah, mahasiswa itu kan kemarin diharapkan tuh menghafal ya, hafal dalilnya. Oke, bisa dijawab ya. Ini ada Mas Radit ya. Mas Radit, tolong sebutkan dalil tentang zakat. Ya, oke. Ya, itu salah satu ayat ya yang kemarin mesti dihafalkan. Kemudian yang ini ya, yang Mbak Rupan, Mbak Ainun ya, oke. Coba sebutkan macam zakat. Zakat fitrah, zakat mal. Zakat mal ada apa aja? Macamnya apa aja?
Sok. Ada zakat fitrah sama zakat mal. Kalau Zakat mal ada berapa macam? ada Ya, enggak. Coba sebutkan Vanessa macam-macam zakat. Zakat mal macam-macamnya apa? Ini sebelum masuk ke pembahasan yang apa zakat pertanian ya, ini saya ingin mengetahui dulu ya, sudah sejauh mana pemahaman ya, para mahasiswa ini mengenai zakat pertanian ya. Jadi silahkan dijawab kuisnya, join. Nah ini silahkan masuk. Oke, sebelumnya ini mata kuliah ini ya di breakdown dari visi misi ya, visi misi prodi. Visinya itu kan menjadi program studi yang unggul dan kompetitif dalam bidang ekonomi syariah berbasis Islamic Development ya, dan Entrepreneurship. Nah, Islamic Development dan Entrepreneurship itu kan wirausaha ya. Jadi program studi ES STI Darul Murid ini ingin mencetak lulusan yang nanti salah satunya menjadi entrepreneur ya, atau punya usaha sendiri. Nah, tentunya kalau sudah punya usaha dan maju ya, uangnya banyak, itu ada salah satu kewajiban yang namanya zakat ya gitu. Nah, saya mengampu mata kuliah ini salah satunya adalah ini kompetensi saya ya, salah satunya dulu karena saya ketika lulus S2 ya itu menulis tesis atau karya tulis yang berjudul zakat ya, zakat profesi ditinjau dari fatwa DSN fatwa MUI dan fatwa Dewan Hizbah Persis ya. Jadi saya membandingkan ya, kenapa MUI mewajibkan zakat profesi sedangkan Persis tidak mewajibkan gitu ya. Jadi memang tulisan-tulisan saya juga banyak yang berkaitan dengan zakat gitu. Akhirnya saya mengampu mata kuliah ini ya. Di pembahasan zakat dan wakaf yang saat ini apa zakat pertanian, salah satu dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 1366 yang bunyinya Hadatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Muhammad bin Abdurrahman bin Abi So'so'ah al-Mazani an abihi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa fi maduna khamsatu awsuqin minat tamar shadaqatun ya. Hadis ini menjelaskan nisab zakat. Ada menyebutkan zakat buah-buahan ya, sama ya, buah-buahan dan pertanian itu sama. Nisabnya 5 wasak. Barang berharga emas perak ya, juga sama. Nisabnya 5 awak ya. Kalau tadi zakat pertanian itu 5 wasak, kalau zakat barang berharga itu 5 awak, dan zakat peternakan ya, itu kalau dikonversi ke unta minimal 5 unta ya. Kalau kurang dari 5 unta itu belum wajib bayar zakat. Kemudian ada syarat zakat pertanian ya, ini diambil dari kitab Tadhib ya. Salah satunya adalah mencapai nisab. Nah ini zakat pertanian ini
itu di dalam syarat-syaratnya tidak seperti zakat-zakat yang sejenisnya atau yang lainnya. Ya, kalau zakat yang lain itu ada syaratnya seperti Islam, balik, ya gitu. Kalau di zakat pertanian disebutkan di situ hanya satu, yang penting mencapai nisab. Baik nanti pemiliknya itu masih anak kecil, misalkan anak kecil yang punya warisan dari orang tua, sawah misalkan ya, sawahnya mau panen, orang tuanya meninggal, itu kan sawahnya turun menjadi milik si anak. Ya, walaupun si anak ini belum balik, tapi si anak ini sudah hartanya ya wajib zakat begitu. Satu, mencapai nisab. Dua, tanaman itu tumbuh karena dibudidayakan oleh manusia. Ya, di dalam kitab Tanhib disebutkan syaratnya seperti itu. Jadi kalau padinya jadi sendiri, gitu, misalkan habis di komben, habis di rontok ya, kalau orang sini sebut rontok. Kemudian jadi sendiri di sawahan tanpa sengaja ditanam, itu malah nggak wajib zakat ya. Malah yang wajib zakat itu yang ditanam oleh manusia. Kemudian yang ketiga, padinya itu atau biji-bijiannya itu sudah keras atau sudah bisa disimpan. Padi itu kan ada masa expire-nya ya, sama kayak produk-produk yang lain begitu. Jadi kalau apalagi habis panen nggak dijemur dulu langsung disimpan, ya itu kan nanti jadi hitam ya padinya itu. Nah itu belum termasuk syarat wajib zakat. Jadi kalau sudah dijemur, udah siap disimpan, baru masuk kategori syarat wajib zakat. Kemudian tanamannya harus terdiri dari tanaman yang bisa dijadikan makanan pokok dan bisa disimpan. Ya kalau di Indonesia kan makanan pokoknya kebanyakan adalah beras ya, padi, jagung atau yang lainnya ya, kacang-kacangan. Oke. Ini di kitab Kasifah ya. Selain beras ada juga adas, ada juga jagung ya. Tapi di sini nanti akan lebih spesifik kita bahasnya beras ya. Nah, ini nisab zakat pertanian. Nah, tadi kan disebutkan judulnya Muhammadiyah dan NU ya. Perbedaannya di mana? Kalau di mustahik itu sama ya. Mustahiknya 8. Ya, yang membedakan adalah nisabnya. Nah, ini menurut NU dulu ya. Menurut NU nisab zakat beras ya, beras putih dulu yang nomor 1 ini ya, beras putih itu 815 kg beras begitu ya. Nah kalau menurut Muhammadiyah itu sekitar 720 kg sama beras juga ya. Kemudian ada kacang hijau 780 kg, kacang tunggak, ada padi ya. Ini bedanya, kalau yang atas ini beras ya, kalau yang ini padi ya. Sebenarnya mirip aja, hanya kalau beras kan udah nggak ada cangkangnya ya, kalau yang padi masih ada cangkangnya. Jadi kalau padi jumlahnya 2 kali lipatnya dari berasnya gitu ya. Kalau berasnya 720 berarti 2 kali lipat padinya. Dalam prakteknya kan banyaknya masyarakat itu zakat tuh padi ya, bukan beras gitu. Jadi boleh aja, boleh dalam bentuk beras, boleh dalam bentuk padi gitu. Tapi dengan catatan 720 atau 815 kg itu beras. Sedangkan yang kalau padi itu 2 kali lipatnya ya, tinggal dikali 2 aja. Dan ada nisab padi kletek ya, jadi bukan hanya gadis yang kletek ya, padi juga ada, padi kletek sekitar 1,3 ton ya, itu syarat atau nisab zakatnya. Udah kemana? Oh. Diskusi, oke, ada yang ditanyakan silakan. Atau mungkin sedikit lagi ya tadi. Ya udahlah, ya langsung diskusi aja. Silahkan pertanyaannya. Saya tunjuk aja lagi ya. Tadi yang jawab Mbak Anissa.
Coba sekarang yang nanya ya. Oh, tadi yang ditanya, sekarang gantian. Kalian balas dendam ya, tanya saya. Coba tanya apa yang menjadi perbedaan kenapa NU itu 815 kg ya nisabnya, sedangkan yang Muhammadiyah sekitar 720-an. Ya, silakan yang mau bertanya. Saya Pak. Kenapa nisab zakat pertanian NU dan Muhammadiyah berbeda? Jadi berbeda antara Muhammadiyah dan NU dalam menetapkan nisab benar. Kan? Ya ini kami yang itu beda dari satu nisabnya. Kalau Muhammadiyah saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.